Selamat siang, perkenalkan nama saya Areli Rotosou dari kelas 3A jurusan Administrasi Niaga Prodi 4 Administrasi Bisnis Serapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Warna Kota pada 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pressure ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Konsep yang paling penting di sini adalah suatu tekanan yang menghimpit hidupnya berupa kebutuhan uang dan ia tidak bisa berbagi atau sharing dengan orang lain. Menurut Albrecht pada tahun 2012, ia menyatakan bahwa semakin tinggi pressure, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku fraud itu terjadi. Tekanan ini berasal dari tekanan pihak internal. Tekanan pihak internal ini di sini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. Salah satu motivasi untuk melakukan fraud adalah untuk menemui target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan fraud atau kecurangan. Ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus plan. Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar seseorang dalam memicu seseorang untuk melakukan fraud. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Rasionalisasi didefinisikan sebagai proses, bentuk, sikap, dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar sebagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku fraud dengan menggunakan beragam alasan untuk bentuk pembenaran atas perilakunya. Pembenaran rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku dengan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan wajar meskipun ada pihak yang menjadi korban atas perbuatannya. Hampir semua tindakan fraud yang dilakukan oleh pelaku didasari atas dasar rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku tersebut. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dirumuskan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap tindakan kecurangan fraud. Situasi dan kondisi seseorang baik dari lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja sangat berpengaruh pada tindakan seseorang. Semakin merasa tertekan di lingkungan kerja dan di lingkungan keluarga membuat seseorang rela untuk melakukan semua cara agar cepat dapat menyelesaikan masalahnya maupun dengan cara kecurangan. Menurut Lestari tahun 2017, ia menemukan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Suryandri dan Julianto pada tahun 2019 bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Semakin besar tekanan yang dialami seseorang, maka semakin kuat motivasi untuk membuat kecurangan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Sahara pada tahun 2017 dan Marlini dan Kristiawan pada tahun 2016. Dia menyatakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 di mana kesempatan ini timbul atau terjadi dikarenakan dua faktor utama, yaitu lemahnya pengendalian internal dan lemahnya sanksi. Peraturan yang tegas di sebuah perusahaan sangat berdampak terhadap kualitas dan kinerja karyawan. Jika peraturan atau sistem perusahaan lemah, maka akan berdampak buruk pada perusahaan tersebut dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas jika terdapat karyawan yang melanggar aturan sehingga karyawan berani melakukan hal-hal yang melanggar perusahaan.
Kemudian, menurut Lestari tahun 2017 mengemukakan bahwa opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purwanto tahun 2017 yang menyatakan bahwa kesempatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Hasil ini diperkuat lagi oleh hasil penelitian Sahara tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pelaku kecurangan yang melakukan kecurangan yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, maupun pelaku mengetahui bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan sehingga menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Jika kesempatan semakin tinggi, maka terjadinya kecurangan juga akan semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika kesempatan rendah, maka terjadinya kecurangan juga akan rendah. Selain itu, menurut Fitri Dana Dirsyah tahun 2019 menyatakan bahwa semakin bagus sistem pengendalian internalnya, maka kemungkinan terdeteksi kecurangan akan lebih mudah dan cepat. Hasil penelitian yang didukung teori yang dikemukakan oleh Karyono, di mana rasionalisasi ini merupakan pembenaran atas perilakunya yang menganggap bahwa hal tersebut wajar dilakukan karena pelaku merasa berjasa kepada perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka merasa pekerjaan berat dan sudah membuat perusahaan mendapatkan keuntungan besar, sehingga mereka merasa pantas mendapatkan bonus atau imbalan dari perusahaan. Kemudian menurut Sahara yang memberikan bukti bahwa rasionalisasi ini berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan fraud. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Liliah pada tahun 2016 dan Arifianti pada tahun 2015 yang memperoleh hasil bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan, dan diperkuat oleh penelitian dari Suryandri dan Julianto, di mana hasil membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Tekanan kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud. Hasil penelitian didukung teori dikemukakan oleh Karyono dalam teori 3. Perilaku kecurangan didukung oleh 3 unsur, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan pembenaran. Jika karyawan mengalami tekanan dalam bekerja, bisa menyebabkan karyawan tersebut melakukan hal-hal yang dipikirnya bisa membantu pekerjaan walaupun dengan cara melakukan kecurangan yang merugikan dirinya sendiri atau faktor tempat ia bekerja. Faktor kedua yang bisa menyebabkan karyawan dapat melakukan kecurangan yaitu adanya kelonggaran atau kebebasan melakukan kejahatan, di mana lemahnya peraturan perusahaan dan tidak ada sanksi yang tegas. Dan situasi inilah yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh karyawan melakukan kejahatan karena mereka berpikir tidak akan terdeteksi. Dan faktor ketiga juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu pembenaran atas dirinya sendiri, di mana pelaku merasa hal-hal yang dilakukannya pantas dilakukan karena selama ini sudah berjasa dan membuat laba perusahaan meningkat. Jika di suatu perusahaan tidak bisa menerapkan sistem kerja disiplin, maka hal-hal inilah yang akan terjadi. Demikian penjelasan saya mengenai tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Sekian dan terima kasih.